Will, bisa nggak sih gue mau personal branding, tapi gue tuh nggak perlu buat konten? Karena jujur, gue nggak ada waktu, gue nggak tahu gue harus bikin konten apa. Oke, di video kali ini gue akan ceritain bagaimana caranya kalian bisa membangun personal branding kalian tanpa harus membuat konten. Stay tuned! Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana. Dan buat kalian yang baru tahu channel ini, setiap Senin, Rabu, dan Jumat gue selalu berbagi konten seputar bagaimana cara kalian mendapatkan uang dari internet. Karena gue percaya semua pasti bisa karena terbiasa. Entah itu dari sosial media membuat konten, membangun bisnis online, ataupun dari trading di capital market. Semuanya akan gue bahas di sini. Kalau misalnya kalian butuh konten-konten seperti itu, silahkan di-subscribe karena konten ini gratis buat kalian. Dan di video kali ini gue mau ngebahas bagaimana sih cara kita membangun personal branding tanpa harus membuat konten. Kalau kita ngomong personal branding, ini udah jadi salah satu hal yang sering banget diulang-ulang. Bahkan, nggak cuma sekedar buat kita keren-keren aja, tapi personal branding ini leverage-nya besar banget. Back then, ketika gue pertama kali membangun Foursquare, kita hanya bermodal personal branding untuk memperkenalkan bisnis kita ke calon-calon klien kita. Tanpa berbekal pengetahuan, kita punya personal brand, yang itu secara langsung udah jadi modal, yang menjadi kekuatan dan membangun kepercayaan untuk para klien kita mulai mengambil jasa di perusahaan kita. Dan fast forward ke tahun 2021, 5 tahun Foursquare berdiri, dan kita juga hanya mengandalkan kekuatan konten dari social media branding, personal branding, network, dan segala macam yang berhubungan sama social media. Itu yang membuat kita akhirnya tetap bertahan tanpa harus punya tim sales sama sekali. Tapi di sini kita secara aktif membuat konten. Pertanyaannya, kalau misalnya kamu nggak mau membuat konten, mesti ngapain dong? Gue akan bagi 2 tips bagaimana kalian nggak perlu capek-capek bikin konten, tapi tetap bisa menunjukkan personal branding kalian, menunjukkan kalian siapa, dan orang tetap bisa percaya lewat apa yang orang lihat di internet. Cara yang pertama, gue yakin kalian itu pasti banyak menghabiskan waktu juga di social media. Walaupun kalian nggak secara aktif membuat konten, tapi kalian secara pasif mengkonsumsi konten. Dari berbagai macam konten yang kalian suka, pasti ada konten-konten yang buat kalian tuh ngena banget. Sesuatu yang inspiratif, insightful, ataupun mungkin menarik, informatif banget. Sesuatu hal yang bisa membuat kalian itu betah untuk baca berlama-lama di sana. Sekarang, gue mau ngajak kalian, instead of kalian itu hanya menikmati, coba sekarang kalian luangkan waktu sekitar 1 atau 2 menit untuk meninggalkan komentar di konten tersebut. Komentar itu bisa berupa opini kalian, atau kalian memberikan approval, tapi ditambahkan dengan opini-opini tertentu, atau sanggahan kalau misalnya kalian nggak suka, tambahan yang membuat konten tersebut jadi lebih kaya berdasarkan pengalaman kalian. Kenapa nulis komen itu jadi hal yang penting untuk mendorong personal brand kita? Karena buat gue menulis komen adalah bentuk kita membuat konten. Walaupun tidak secara langsung di platform kita, tapi apa yang kita tulis itu menunjukkan buah pemikiran kita, sesuatu perspektif yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Dan lewat komen tersebut, kita bisa menuangkan kredibilitas kita, experience kita, dan kenapa opini itu bisa menjadi pembelajaran juga buat orang lain. Jadi, komentar yang kalian keluarkan itu sudah secara tidak langsung menjadi konten kalian, tanpa kalian harus membuat konten yang lebih panjang. Dan gue yakin juga, di seluruh barisan komen itu akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, diskusi-diskusi yang muncul juga. Di situ, kalian juga bisa ambil waktu sekitar 2-5 menit lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sana juga lewat expertise yang kalian miliki. Dengan kayak gitu, kalian juga secara tidak langsung menunjukkan siapa diri kalian. Ketika kita sudah melakukan PR itu, sekarang saatnya kita sedikit berbenah masuk ke dalam internal diri kita sendiri. Dalam hal ini, gue mau kalian masuk ke dalam fase kedua, yaitu membenahi bio description dan semua perintilan detail yang ada di profile sosial media kalian. Walaupun kalian tidak membuat konten secara aktif, layaknya content creator lainnya, tapi paling nggak bio description kalian itu harus mumpuni. Tips bagaimana cara kalian bisa menuliskan sebuah bio description yang kuat adalah dengan menunjukkan apa achievement kalian dan bagaimana kalian mau dipandang oleh orang lain. Misalnya, kamu adalah seorang entrepreneur, tunjukkan kalau kamu adalah entrepreneur, misalnya, creativepreneur dengan 12 tahun pengalaman di marketing dan menghasilkan 50 klien B2B. Itu adalah sebuah achievement di mana orang bisa mendapatkan impresi yang wow. Atau kalian adalah TEDx speaker. Atau kalian adalah seorang fotografer khusus di LinkedIn. Atau kalian spesialisasi di marketing B2B. Atau spesialisasi kalian adalah di bidang HRD. Semua kalian bisa tuliskan di sana. Tuliskan dengan padat, singkat, dan jelas. Yang bagaimana
itu bisa membuat first impression calon audiens kita bisa wow. Dan kalau misalnya kalian udah merapikan bio description ini, efeknya apa? Ketika orang membaca komentar kamu, kemudian mereka penasaran, ini siapa ya? Kok kontennya bagus, komentarnya bagus? Dia klik masuk ke dalam profil kamu. Dan di situ, kamu bisa membangun reputasi, credibility kamu sebagai seorang expert. Jadi secara nggak langsung, personal branding kamu juga terbangun lewat komentar-komentar yang selalu kamu tuliskan di konten-konten orang lain. Jadi sebenarnya nggak harus kita membuat konten secara aktif, tapi kita bisa melakukan dengan cara yang lain, yaitu dengan memberikan komentar-komentar tersebut. Lakukan secara konsisten, karena dengan kayak gitu juga, effortnya lebih minim, tapi hasilnya juga bisa kita ukur dengan efek yang cukup maksimal juga. Kalau misalkan kalian suka dengan konten seperti ini, silakan like video ini, karena satu like dari kalian akan membantu orang yang nggak paham soal hal ini jadi bisa paham. Dan juga sebarin ke teman-teman kalian yang mungkin malas bikin konten, tapi mereka itu pengen punya personal branding. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semua pasti bisa karena terbiasa. Bye!